Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Jaka. Yang saya hormati Pak Muhammad Ali selaku CEO Ulangi 7. Yang terhormat juga Pak Dr. Mahrus Simaki selaku Kasubdit Pendidikan Al-Quran, Direktorat PD Pontren Kemenak RI. Pak Mahrus, saya kebetulan juga aktifnya di Dirjen Bimas Islam. Saya kebetulan masuk dalam tim unifikasi Takwim Hijriyah. Yang kemarin baru saja ada Mukernas di Bogor, tapi saya lewat daring karena memang digital, ngatain Pak Mahrus. Kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu juga Bapak Dr. Waryono sudah hadir di Pondok As-Salam dan kami sudah menyambut beliau dengan insya Allah sebaik mungkin karena memang beliau sangat memberikan banyak motivasi kepada As-Salam. Para narasumber yang saya hormati serta seluruh peserta webinar pagi hari ini, karena waktu nanti insya Allah tidak lama untuk presentasi ya, sekitar 10-15 menit. Mohon izin untuk saya bisa sharing apa yang ingin saya presentasikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya kasih judul bahwa PPMI As-Salam, singkatan dari Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, menyongsong era digital. Awalnya sih mau saya tulis siap, tapi insya Allah kita enggaknya siap, tapi kita sudah menyongsong era digital. Seperti yang tadi Bapak Dr. Mahrus contohkan di Melangi, semuanya juga sudah digital gitu deh. Kemudian kami tampilkan bahwa inilah latar depan dari pondok kami. Di sana ada globe bumi yang dengan kemiringan 23,5 derajat kemudian bisa berputar. Di situ kemudian As-Salam mengelilingi dengan harapan As-Salam adalah rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Pesannya itu ya Pak. Terima kasih Langit 7 yang sudah memfasilitasi webinar yang luar biasa ini. Semoga kita nanti bisa tercerahkan bersama. Dan Langit 7 lahir tanggal 27 Dzulqa'dah ya, tapi hari ini 27 Oktober, sama-sama 27 ya. Berikutnya sekilas kita bisa melihat di dalam data pangkalan data Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, jumlah pesantren dari tahun ke tahun, katakanlah dari tahun 85 yang mungkin dulu jauh sebelum kita 85 itu mungkin saya masih jadi santri ya. Jumlah pesantren saat itu adalah 6.000-an lah gitu ya. Kemudian 97 saya sudah jadi mahasiswa, pesantren meningkat gitu ya sampai 9.000 lebih. 2001 ini saya sudah kembali ke As-Salam lagi untuk menjadi ustadz, pesantren berubah menjadi 11.000 lebih. 2016 yang istimewa bagi kami di sana adalah ada fenomena langit yang luar biasa, yaitu gerhana matahari total yang melintasi Indonesia. Dan pesantren saat itu jumlahnya adalah 28.000 lebih. Dan tahun ini yang tercatat di pangkalan data Pondok Pesantren Kemenak RI itu sekitar 31 lebih yang tercatat. Ini belum yang nggak tercatat, saya kan begitu ya. Yang tercatat itu berarti sudah masuk ke dalam sistem digitalnya Kemenak RI itu sudah 31.000. Wah, ini kan angka yang sangat fantastis. Itu belum jumlah santrinya ya. Kita pasti sangat bisa memahami. Masuk ke Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam. Tema yang kali ini kita angkat memang adalah Gus Digital, karena sebuah keharusan ya. Kata-kata harus ini kan seolah-olah wajib. Wajibnya pun ain, bukan hanya wajib kifayah gitu ya. Bagi pesantren dia wajib ain. Nah, kira-kira kami sudah juga ikut bagaimana memasuki dunia digital ini, karena memang secara tersirat Al-Quran juga mengisyaratkan kita harus memasuki dunia digital gitu ya. PPMI As-Salam berdiri itu tanggal 7 Agustus, sekali lagi 7. Angka 7 ini sedang luar biasa hari ini ya. Kemudian tahun 82, dan kita juga berterima kasih kepada Bapak Menteri Gus Yakut Khalil Qomas yang di usia kami yang ke-39 beliau pun sangat respon sangat cepat untuk memberikan semacam testimoni dan ucapan selamat. Nah, karena tahun ini PPMI As-Salam genap usianya ke-39 tahun gitu. Nah, karena kita berdiri awalnya di pusat kota Solo yang juga arealnya sudah sangat terbatas, nggak mungkin bisa ikut mengembangkan dan menumbuhkan bangunan-bangunan. Akhirnya yang mewakafkan As-Salam yaitu pendiri sekaligus pemilik percetakan 3 Serangge, Bapak Haji Abdullah Marzuki almarhum dan Ibunda Siti Hajah Siti Aminah Abdullah, mewakafkan sebidang tanah di sekitar Kartosuro, tempat pilihan Kartosuro Sukoharjo, gitu, menjadi komplek pondok pesantren yang saat itu berada di tengah sawah. Alhamdulillah sekarang pun sudah dikelilingi banyak bangunan, juga berdekatan dengan kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tahun 2000 kita sudah berusaha bagaimana ikut gabung ke dalam kancah dunia internet
kita membuat website saat itu ya, meskipun masih sangat sederhana, masih model HTML begitu. Nah, kemudian 2001 kita kembangkan menjadi ada PHP saat itu, dan kemudian kita sudah nggak bisa melihat lagi begitu cepatnya perkembangan dunia internet dan telekomunikasi gitu. 2013 pun kita akhirnya bagaimana bisa membangun sistem informasi yang ya itu bermanfaat untuk melangsungkan manajemen dan pengelolaan pesantren ya. Dan alhamdulillah 2019 dipantik dengan adanya pandemi kemarin itu, mau nggak mau kan pembelajaran harus bisa daring, dan salah satunya harus bisa lewat dunia maya. Kita sudah mengembangkan banyak sistem informasi manajemen yang terpadu ya, ada si Akad, ada si Plus untuk perpustakaan, ada si Penwaru ini seleksi penerimaan santri baru pun kita sudah lewat online. Santrinya nggak perlu datang ke Solo, seleksi lewat daring. Begitu keterima positif dan sudah registrasi baru bisa datang ke Solo gitu. Termasuk pembelajaran e-learning, setiap ustadz dan setiap santri memiliki akun masing-masing sudah kita laksanakan khususnya saat pandemi kemarin mulai menerpa kita semuanya. Nah, beberapa media digital yang utamanya adalah tampilan website resmi dari Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam. Nah, tampilan seperti ini bisa diakses lewat desktop maupun lewat gadget, dan di situ ada menu-menu, dan menu-menu mengantarkan kita kepada apa yang diinginkan, termasuk di situ ada daftar santri baru, tinggal klik, klik dan klik. Dunianya sudah dan digital gitu ya. Tak kalah dengan generasi muda kalau di sini nanti kayaknya Habib dan sangat piawai terkait dengan ini juga Mbak Tata dan Mas Reva tentunya. Kita punya juga channel-channel medsos, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, juga kemudian channel YouTube ya, karena semua ini menjadi fasilitas kita untuk dakwah kepada umat ya, lewat saat yang dunia sudah sekarang terlingkupi dengan digitalisasi. Yang tak kalah penting dan jarang dipakai orang adalah kita juga memiliki ya, Google Map yang kita kelola, kita klaim. Banyak sekali map semua, hampir semua orang mungkin punya maps gitu kan, tapi tidak semua orang dan semua lembaga itu sudah mengklaim map itu untuk kita manage, untuk kita kelola, untuk kita urusi dengan baik ya. Masih banyak, alhamdulillah untuk As-Salam kita sudah kelola itu dengan alamat yang singkat g.page/ppmi. Kemudian ini sekilas tampilan e-learning dari PPMI As-Salam. Setiap ustadz, setiap santri semuanya memiliki akun. Nah, ketika daring semuanya sudah tidak menjadi masalah bagi kami, karena pembelajaran sudah bisa kita laksanakan lewat sistem e-learning yang sudah disusun dan dibuat oleh tim IT dari PPMI As-Salam. Si Akad ini sebenarnya yang awal pertama ini, dan alhamdulillah terus dikembangkan sekarang menjadi si Akad yang sudah representatif, dan di sana itu semua wali kelas itu bisa mengakses untuk memberikan hasil pembelajaran dan prestasi santri ke dalam database di As-Salam ID, dan wali santri bisa mengaksesnya melalui akun santri masing-masing dan password, tentunya user password, sehingga wali santri itu mengetahui progres akademik dan prestasi santri cukup lewat dunia maya. Kita juga memiliki perpustakaan maya, library.aslam.org. Hanya mohon maaf ini mungkin belum secanggih LabGen gitu ya, apalagi mungkin perpustakaan sekelas perguruan tinggi, tapi insya Allah katalog yang ada di perpustakaan As-Salam bisa diakses lewat manapun selama kita memiliki user dan password, sehingga santri, wali santri, apalagi ustadz, insya Allah semuanya bisa mengakses perpustakaan secara digital. Dan barangkali pesantren yang sudah memiliki observatorium representatif dan diresmikan juga oleh Bapak Menteri Agama saat itu, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, yaitu Observatorium As-Salam. Ya, berdirinya ini ya diinisiasi oleh berdirinya Klub Astronomi Santri As-Salam gitu. Nah, ini sebagai gambaran bahwa dari observatorium ini kita menerapkan teknologi digital paling mutakhir di dalam melakukan ru'yat hilal. Teleskop yang sudah dipandu dengan mounting digital, yang dia sudah bisa mengarahkan teleskop itu menuju ke objek, katakanlah hilal begitu, detik demi detik gerakan hilal ini bisa diikuti oleh teleskop. Teleskop kita pasangi CCD masuk ke laptop, laptopnya kita connect ke internet, sehingga dari manapun kita bisa melakukan observasi atau ru'yat hilal. Bahkan seolah-olah ru'yatnya dari Pondok As-Salam di Sukoharjo, Surakarta, tapi Bapak Menteri Agama ketika sedang isbat pun bisa melihat ru'yat As-Salam lewat kantor Kementerian Agama saat katakanlah dilakukan sidang isbat di Jakarta. Mengapa? Karena lewat teknologi digital ru'yat hilal ini
bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Tidak harus pergi ke pantai sekalipun ya. Kita kebetulan punya dom astronomi, ada teleskop utama di dalamnya, dan dom ini terletak di lantai ke-7 dari komplek Observatorium Asalam. Lagi-lagi angka 7. Kemudian setelah itu barangkali ini bagian akhir dari presentasi saya. Kita memanfaatkan teknologi digital juga untuk dakwah secara optimal. Apalagi dengan adanya pandemi ini segala sesuatunya kemudian bisa dilakukan secara daring ya. Mau nggak mau memang platform Zoom Cloud Meeting inilah yang kemudian menjadi opsi paling ideal. Meskipun banyak sekali platform-platform meeting, tapi Zoom ini yang kayaknya lebih fleksibel dan mudah untuk kita pakai. Kita pun sudah berlangganan Zoom Cloud untuk 1.000 orang. Kita juga sudah memiliki channel YouTube dan lewat aplikasi atau software OBS Studio, internet dan kamera, akhirnya seluruh kegiatan sampai wisuda. Jadi wisuda santri selama pandemi ya daring. Orang tuanya cukup dari rumah masing-masing dan anaknya di wisuda di sini tanpa keterlibatan mereka. Gitu. Bahkan ketika kemarin launching mobil observatorium, dan ini mobil observatorium pertama juga di pesantren, harapannya dari mobil observatorium ini kita bisa keliling dari pesantren ke pesantren untuk mengajarkan ilmu falak, untuk mendidik dan mengajarkan astronomi kepada semua pesantren khususnya di sekitar Solo, merambah ke Jawa Tengah, bahkan seluruh Pulau Jawa, dan syukur-syukur bisa keluar Jawa juga. Semoga menginspirasi pesantren lain sehingga memiliki laboratorium yang tidak hanya statis, juga dinamis bisa pergi ya. Itu kita launching kemarin saat ada gerhana bulan total tahun 2021. Kita juga di usia Asalam ke-39 melakukan refleksi webinar. Kebetulan ini anchornya adalah Hamdan Al-Kafi dari Metro TV dan beliau adalah alumni Asalam, jadi santri yang sudah menjadi bagian dari Metro TV untuk menjadi moderator, dan itu Bapak Direktur yang memberikan ini presentasi terkait dengan refleksi Asalam dahulu, sekarang dan yang akan datang. Bahkan kita juga wisuda, ini sebagai contoh Bapak Direktur mau wisuda, alumni yang lulus dan orang tuanya dari rumah masing-masing bisa mengikuti lewat jaringan platform Zoom, lewat live streaming. Jazakumullahu khairan katsiran. Demikian yang bisa kami presentasikan, Pak Joko. Langit 7, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Sugeng, pemaparannya cukup jelas dan yang menarik buat saya ternyata banyak kesamaan antara Langit 7 dengan Pondok Modern Asalam ya, sama-sama 7 banyak ya. Dan ternyata seperti dugaan kami bahwa Pondok Modern Asalam telah melakukan go digital dan sudah melakukan digitalisasi. Bahkan kalau tahun 2000 sudah mempunyai website ini, itu era-eranya media massa online awal-awal Pak. Betul, itu ketika setelah pasca reformasi itu media massa online mulai menjamur juga. Artinya memang sudah cukup lama Pondok Asalam melakukan digitalisasi. Namun yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika digitalisasi di Pondok Modern Asalam Pak Sugeng, artinya otomatis para santri bisa berpikir digital. Tidak hanya semua kegiatannya didigitalisasi, tapi berpikir digital. Dan harapannya tentu ada beberapa santri yang juga bergelut di bidang di perusahaan-perusahaan digital atau menciptakan usaha-usaha digital. Apakah ada catatan-catatan itu Pak Sugeng? Ada sekali, banyak ya. Saya contohkan yang dekat dengan Pak Muhammad tadi di Jogja, ya. Itu ada rental penyewaan dan juga sewa Zoom, sewa kamera, sewa laptop, dan dia menjadi semacam event organizer untuk acara webinar yang melibatkan ribuan orang sekalipun bisa. Itu alumni Asalam yang sekarang bermarkas di Jogja. Gitu. Kemudian juga ada alumni Asalam yang berkecimpung dalam dunia digital, misalnya kemarin barusan lulus dari Universitas di Rusia. Dia ini keahliannya di bidang kecerdasan buatan gitu ya. Dan artificial intelligence ya. Artificial intelligence, dan itu sekarang sedang persiapan untuk menjadi salah satu pengajar di BRIN, Badan Riset dan Indonesia di pusat sana, yang dulu mungkin bisa kita sebut LAPAN atau mungkin itu pokoknya yang dia terkait dengan teknologi riset dan digital, kecerdasan buatan gitu. Kemudian juga bahwa banyak sekali, ya saya nggak bisa menghitung karena hampir semua alumni yang sekarang berkecimpung di dalam kegiatan kemasyarakatan, mereka memanfaatkan teknologi digital ini. Belum lagi yang jualan online, belum lagi yang dia juga menjadi kiai di pesantren gitu ya.
Bahkan yang sering kita lakukan karena alumni kita banyak di Timur Tengah, juga kebetulan Dubes RI untuk Turki itu adalah alumni Asalam, itu teman seangkatan saya gitu. Beliau juga sangat respon untuk bisa mengembangkan teknologi digital ini kaitannya dengan komunikasi Indonesia dengan Turki misalnya. Dan masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa saya sebut saat ini. Baik, artinya digitalisasi yang dilakukan oleh pondok pesantren di Asalam juga membuat para santrinya, lulusannya juga berpikir digital sehingga ketika lepas dari Pondok Asalam juga langsung siap dengan tantangan zaman di era digital saat ini ya Pak Sugeng ya. Benar Pak. Baik. Betul insya Allah. Baik, terima kasih.